Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Lestari dari kelas G5 Manajemen. Saya adalah mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bandung Business School. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah tugas evaluasi akhir tahun semester dari mata kuliah Teknik Penulisan Karya Tulis Ilmiah. Di luaran sana masih banyak sahabat kita yang belum mengetahui atau memahami apa itu karya tulis ilmiah. Padahal sebenarnya itu perlu sahabat ketahui atau kuasai, karena akan dibutuhkan untuk kegiatan pendidikan dan pekerjaan nantinya. Untuk menulis sebuah karya ilmiah juga tidak dapat dilakukan sembarangan. Terdapat beberapa cara penulisan karya ilmiah atau teknik penulisan karya ilmiah yang perlu dipahami dan diterapkan dalam menulis karya ilmiah. Sebelum mengetahui lebih lanjut beberapa teknik penulisan karya ilmiah, ada baiknya kita pahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan karya ilmiah. Pengertian karya ilmiah telah banyak dirumuskan oleh para ahli. Salah satunya menurut Brotowijoyo, yang dimaksud dengan karya ilmiah adalah karangan ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta dan ditulis menurut metodologi penulisan yang baik dan benar. Adapun jenis-jenis karya ilmiah diantaranya adalah 1. Makalah, 2. Artikel, 3. Kertas kerja, 4. Paper, 5. Skripsi, 6. Tesis, 7. Disertasi. Yang pertama adalah makalah. Makalah merupakan karya ilmiah yang menyajikan sebuah masalah yang penyelesaiannya mengandalkan berbagai macam data yang ada di lapangan. Karya ilmiah ini bersifat empiris dan juga objektif. Dalam penyajiannya, makalah biasanya dipresentasikan dalam sebuah kegiatan seminar. Yang kedua ada artikel. Dalam konteks jurnalistik, pengertian karya ilmiah, artikel merupakan karya ilmiah yang memuat pendapat subjektif pembuatnya mengenai sebuah peristiwa ataupun masalah tertentu. Sedangkan jika dipandang dari sudut pandang ilmiah, artikel dapat diartikan sebagai karya tulis yang sengaja dirancang untuk dimuat dalam jurnal ataupun kumpulan artikel yang dibuat dengan memperhatikan kaidah penulisan ilmiah dan mengikuti pedoman ilmiah yang berlaku. Yang ketiga adalah kertas kerja. Kertas kerja atau wallpaper pada dasarnya sama dengan makalah, namun dibuat dengan analisis yang lebih mendalam dan tajam, serta dipresentasikan pada seminar atau lokakarya yang biasanya dihadiri oleh ilmuwan. Yang keempat ada paper. Paper adalah sebutan khusus untuk makalah di kalangan mahasiswa dalam kaitannya dengan pembelajaran dan pendidikannya sebelum menyelesaikan jenjang studi diploma S1, S2, dan atau S3. Sistematika penulisannya pun sama dengan artikel dan makalah, tergantung panduan yang berlaku di perguruan tinggi yang bersangkutan. Yang kelima ada skripsi. Skripsi merupakan karya ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa untuk bisa mendapatkan gelar sarjana S1. Skripsi memuat tulisan berisi pendapat penulis dengan mengacu ataupun berdasarkan teori yang diterbitkan sebelumnya. Yang keenam ada tesis. Tesis adalah karya tulis ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan program studi S2 atau pasca sarjana yang bersifat lebih mendalam dibandingkan dengan skripsi. Tesis mengungkapkan pengetahuan baru yang didapat dari penelitian yang dilakukan individu yang bersangkutan. Yang ketujuh atau yang terakhir adalah disertasi. Disertasi atau PhD tesis diperuntukkan bagi mahasiswa program S3 atau meraih gelar dokter yang mengemukakan analisis yang dapat dibuktikan oleh penulis berdasarkan dengan fakta dan data yang sahih atau valid dengan analisis yang terinci, disertai berisi suatu temuan penulis sendiri yang berupa temuan orisinal. Adapun ciri-ciri karya ilmiah diantaranya yaitu: pertama, karya ilmiah menyajikan fakta-fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Kedua, karya ilmiah yang disajikan dengan menggunakan bahasa yang baku. Ketiga, karya ilmiah ditulis secara jujur dan akurat. Keempat, karya ilmiah disusun secara sistematis, konseptual, dan prosedural. Dan yang kelima, penyimpulan karya ilmiah dilakukan berdasarkan fakta-fakta. Dalam menulis karya ilmiah, terdapat beberapa teknik penulisan yang perlu dipahami dan diterapkan, yaitu: pertama, spasi atau jarak baris penulisan. Kedua, ukuran margin atau batas tepi. Ketiga, penomoran halaman. Keempat, bahasa dan penggunaan istilah. Kelima, bentuk kalimat. Keenam,
penulisan kata pengantar. Ke-7, penulisan abstrak. 8, penulisan daftar isi. Ke-9, penulisan daftar gambar, daftar tabel, dan daftar lampiran. 10, penulisan judul bab, judul subbab, dan judul anak subbab. Ke-11, penulisan paragraf. 12, penulisan naskah atau teks. 13, penulisan permulaan kalimat. 14, penulisan bilangan. 15, penulisan nama gambar dan nama tabel. Ke-16, penulisan kutipan dan sumber kutipan. Dan ke-17 dan yang terakhir, penulisan daftar pustaka. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada penyampaian kata atau kalimat yang kurang tepat. Sebelumnya, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.